Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsarah Nitria dengan NIM 1806084. Saya dari kelompok 2 dengan materi pembahasan kami, yaitu analisis instrumen pemerintahan Indonesia ditinjau dari aspek hukum administrasi negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu instrumen pemerintahan. Sebelum memasuki pembahasan, sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu latar belakang dari rumusan masalah yang kelompok kami angkat. Instrumen pemerintahan yang dimaksud kali ini merupakan alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti Beleidslingen, yaitu garis-garis kebijakan, Headbeleid atau kebijakan, Volksreskripten atau peraturan-peraturan, dan juga Richtlijnen atau pedoman-pedoman, dan banyak lainnya. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif. Karena instrumen pemerintahan sangat berpengaruh demi menuju negara yang diinginkan oleh seluruh warga negara yang ada di negara tersebut. Instrumen pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian masuk dalam definisi dari instrumen pemerintahan. Menurut Yuswalina, instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen alat tulis-menulis, sarana transportasi, dan lain-lain. Instrumen pemerintahan ini dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu instrumen fisik dan yang kedua yaitu instrumen yuridis. Instrumen fisik yang terhimpun dalam public domain terdiri atas alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan instrumen yuridis yaitu instrumen yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marina dari kelompok 2 yang akan melanjutkan pematerian dari pemateri sebelumnya mengenai peraturan kebijakan. Yang pertama itu adalah Pries Hermesen. Pries Hermesen menurut Hajon dalam bukunya tahun 1990 mengatakan bahwa Pries Hermesen merupakan kebebasan bertindak. Pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan. Pries Hermesen juga merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam bidang pemerintahan negara yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak kepada pejabat dan badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang. Asas Pries Hermesen atau asas diskresi ini ada akibat ketidakmampuan asas legalitas menampung ide negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Setelah mengetahui asas Pries Hermesen, mari kita membahas mengenai pengertian peraturan kebijakan yang disebut pula sebagai Beleidslegen. Beleidslegen yang menurut Bagirmanan dalam bukunya tahun 2005 mengatakan bahwa peraturan kebijakan merupakan peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan. Mengapa sih peraturan kebijakan tersebut bisa dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara? Biasanya seorang pejabat administrasi negara harus mengambil keputusan dan tindakan yang cepat untuk kepentingan warganya atau masyarakatnya. Nah, ketika mengambil keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat harus disertai dengan rasa bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan tindakan tersebut. Nah, keputusan dan tindakan tersebutlah yang disebut merupakan peraturan kebijakan yang disebut juga Beleidslegen. Maka dari itu, mengapa sih peraturan kebijakan itu hadir? Karena ada suatu kegentingan pejabat administrasi negara untuk mengambil peraturan tersebut.
Setelah mengetahui mengenai asas Fresh Air Messen dan peraturan kebijakan, ada pula ciri-ciri dan fungsi dari peraturan kebijakan. Yang pertama itu adalah ciri-ciri peraturan kebijakan. Yang pertama, dibentuk oleh badan yang berwenang atau pejabat administrasi negara. Yang kedua itu, peraturan kebijakan harus ditunjukkan kepada badan administrasi negara tersebut. Nah, nanti lama-kelamaan masyarakat pun akan terkena dari peraturan tersebut. Yang ketiga itu, peraturan kebijakan harus bersifat umum dan tertulis. Nah, yang kedua itu ada fungsi dari peraturan kebijakan. Fungsi dari peraturan kebijakan yaitu adalah sebagai pengaturan untuk mengisi dan melengkapi kekosongan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Oktaviani dengan NIM 1807795. Kali ini saya akan membahas tentang rencana-rencana. Yang pertama ada pengertian rencana. Rencana adalah suatu serangkaian dari rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan sebuah bisnis pada periode tertentu, mencakup pengolahan bisnis, produk atau jasa yang dijual, pasaran dan pemasaran, serta proyeksi keuangan. Kemudian yang kedua ada pun unsur-unsur rencana-rencana. Di sini unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah rencana merupakan bagian yang terpenting dalam setiap bentuk organisasi. Adapun beberapa unsurnya, yaitu yang pertama ada unsur gambaran tertulis. Dalam hukum administrasi, rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam kebijakannya, keputusan-keputusan, dan sebagainya secara berkesinambungan. Kemudian ada unsur keputusan atau tindakan. Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang, pada wewenang yang diberikan untuk itu. Oleh karena itu, susunan perencanaan biasanya berbentuk keputusan. Kemudian yang ketiga ada unsur organ pemerintahan. Sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi swasta, organ kehakiman, pembuat undang-undang, dan sebagainya. Bagi hukum administrasi negara, perhatian hanya ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh organ pemerintahan. Kemudian yang keempat, ada unsur ditujukan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, rencana biasanya dibuat berdasarkan pandangan masa yang akan datang. Perencanaan dijelaskan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, ada unsur memiliki sifat yang tidak sejenis atau beragam. Di sini berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa dan atau keadaan yang tidak sama. Kemudian yang keenam, ada unsur keterkaitan. Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis. Kemudian yang ketujuh, ada unsur untuk waktu tertentu. Kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas, biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu seperti rencana tahunan, 5 tahun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada pun karakter hukum rencana. Karakter hukum rencana dalam administrasi negara, undang-undang adalah salah satu sumber hukum administrasi yang bentuknya tertulis, hasil produk legislatif atau DPR, dan dengan eksekutif, yaitu presiden atau pemerintahan. Nah, di sini menurut pasal 2 ayat 3 UU SPPN mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, dan asas akuntabilitas.
Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafali Fauzan dengan NIM 1807932. Izinkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya mengenai instrumen kebijakan pemerintah Indonesia ditinjau dari aspek hukum administrasi negara. Nah, jika berbicara tentang instrumen pemerintahan, tidak lepas dari yang namanya alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan serta kemasyarakatan seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan, kebijakan, perizinan, dan juga instrumen hukum serta instrumen keperdataan dan lain sebagainya. Nah, instrumen hukum ini akan menjadi dasar yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa instrumen peraturan pemerintah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dan juga secara aspek administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam suatu tujuan tertentu. Sebelum mengurai macam-macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintahnya, maka terlebih dahulu kita perlu memahami mengenai struktur norma-norma yang berlaku dalam hukum administrasi negara yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintahan. Nah, menurut Indro Harto, dalam susunan hukum tata usaha negara atau administrasi negara, kita menghadapi beberapa lapisan-lapisan berupa norma-norma hukum yang harus diterapkan yang tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi juga dikombinasikan dengan peraturan-peraturan dan juga keputusan-keputusan tata usaha negara atau administrasi negara dan hal lain yang bersangkutan. Nah, instrumen yang sifatnya berupa norma-norma tersebut tertuang dalam undang-undang. Nah, dapat diartikan atau dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dari hukum administrasi negara merupakan sebagai sebuah aturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat secara umum. Nah, itu salah satu instrumen dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, di sini juga mengindikasikan bahwa berkaitan dengan instrumen kebijakan pemerintah dijelaskan dalam pasal ini. Nah, kewenangan legislasi bagi pemerintah yang menyangkut tentang administrasi negara, khususnya dalam instrumennya, ini ada yang bersifat mandiri dan juga ada yang bersifat kolegal atau kolektif. Kewenangan legislatif yang tidak mandiri dalam artian kuat bersama-sama pihak lain mewujudkan undang-undang dan peraturan daerah. Nah, secara formal, semua produk hukum yang dijelaskan dalam instrumen pembuatan kebijakan pemerintah merupakan produk hukum yang dibuat secara kolegal oleh pemerintah bersama dengan DPR atau DPD yang disebut dengan undang-undang atau peraturan daerah. Nah, di Indonesia sendiri, istilah ketetapan sebagai unsur dari instrumen kebijakan pemerintah sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai yang dijelaskan oleh ketetapan MPR yang berlaku luas ke dalam. Ada 3 pembagiannya. Yang pertama yaitu basicing adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum. Yang kedua,
Basicking adalah perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Dan yang terakhir yaitu basicking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luas. Nah, dan bahasan terakhir dari materi saya yaitu unsur-unsur ketetapan dalam instrumen pembuatan kebijakan pemerintah. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam basicking tadi yang telah saya jelaskan. Ada 5. Yang pertama yaitu pernyataan hendaknya sepihak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu dikeluarkan oleh organ pemerintah. Yang ketiga didasarkan pada wewenang hukum yang bersifat publik. Yang keempat ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individu tertentu sebagai sasaran dari kebijakan atau instrumen pembuatan kebijakan dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu memiliki maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi yang bersangkutan dengan hukum administrasi negara itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhail Abdullah, izin melanjutkan dan menjelaskan sedikit tentang rencana-rencana pemerintah Indonesia ditinjau dari aspek hukum administrasi negara gitu ya. Nah, dijelaskan dari beberapa aspek perencanaan yang cukup menonjol di Indonesia gitu, dapat langsung pada prosedural organisasi perencanaan dan landasan hukumnya. Yang pertama itu perencanaan nasional komprehensif, yaitu merupakan teori yang paling konvensional gitu dan yang paling banyak diterima secara luas atau relatif dominan gitu, khususnya dikarenakan kerangka logis pemikirannya sangat mudah dipahami. Yang kedua itu perencanaan inkremental itu atau incremental planning. Hal ini merupakan kritik gitu terhadap perencanaan rasional komprehensif yang dipandang kurang realistis dalam penerapannya gitu. Tujuannya itu dari perencanaan ini metodologi ini adalah untuk mencapai tujuan perencanaan secara parsial dan kemudian mengulang kembali tahapan perencanaan bila kondisi dan aspirasi berubah, dan bila akurasi predikatnya meningkat gitu. Lalu ketiga itu perencanaan advokasi atau advokasi planning gitu, predikatnya meningkat gitu. Lalu ketiga itu perencanaan advokasi atau advokasi planning gitu. Jadi advokasi planning itu dengan melakukan advokasi planning pada rencana alternatif untuk kelompok kepentingan di luar pemerintah gitu. Yang keempat itu perencanaan strategis planning memfokuskan pada tugas-tugas strategis yang jelas dan spesifik gitu. Berbeda dengan tujuan komprehensif planning yang luas dan tidak berfokus. Lalu yang terakhir itu ada perencanaan yang adil gitu atau equity planning. Nah, equity planning itu berbeda dengan strategi planning, di mana model ini berorientasi pada atau untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas gitu dan secara langsung menangani berbagai ketimpangan di perkotaan gitu. Jadi equity planning itu menyadari akan ketimpangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh hakikat perkembangan kota dan menganggap bahwa secara eksplisit mempunyai tanggung jawab untuk membantu kelompok yang tertinggal atau yang kurang beruntung gitu ya. Mungkin dari saya Muhammad Suhail Abdullah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Fitri dengan NIM 1801913 akan menjelaskan tentang hubungan antara rencana pemerintah dan kebijakan pemerintah dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik, yaitu terdapat pada kesamaan proses, yakni kesamaan pada prosesnya yaitu sama-sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun bentuk solusinya berbeda.
Jika solusi dari proses kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari rencana pemerintah adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan publik tersebut. Yang kedua ada saling mendukung. Jadi dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat metodologi dan feedback. Metode inilah yang mendukung proses rencana pemerintah, sehingga suatu produk hukum mencapai kemampuan serta substansinya. Yang ketiga, ada saling menguatkan. Setelah proses kebijakan publik dirumuskan, maka harus diakhiri dengan pemberian legitimasi terhadap kebaikan publik agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi di lapangan. Perkenalkan, nama saya Dinda Saskia Liviana Putri dengan NIM 1807756. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan. Instrumen peraturan pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan suatu tugas. Instrumen peraturan pemerintah merupakan bagian dari instrumen penyelenggara negara secara umum. Administrasi dan perencanaan tidak dapat dipisahkan dari aspek politik. Administrasi pembangunan pada dasarnya membantu pejabat politik dalam mengambil keputusan kebijakan. Dan terdapat hubungan interaktif antara politik dengan perencanaan pemerintah. Ada juga jenis perencanaan yang juga diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi dengan jenis penetapan atau legalisasi yang berbeda-beda. Jenisnya misalnya perda, peraturan, atau surat keputusan kepala daerah, dan masing-masing berimplikasi pada jenis dan perencanaan yang berbeda. Hubungan kebijakan pemerintah dengan rencana pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara dapat dilihat dari bagaimana hukum memberikan kontribusi pada jaminan kepatuhan dan kepastian hukum atas hasil kesepakatan dari perencana pemerintah yang didapatkan melalui proses kebijakan pemerintah.